Logistik MotoGP Mandalika mulai datang. Pengaspalan ulang sudah kelar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Logistik balap motor MotoGP Mandalika 2022 mulai berdatangan Rabu dini hari tadi 9 Maret 2022 di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Deputi CEO Mandalika Grand Prix Association Cahyadi mengabarkan kedatangan logistik tersebut. Beberapa sudah datang, kata Wanda kepada Tempo hari ini. Relation Manager Bandara Internasional Lombok, Angkasa Pura I, Arif Haryanto mengatakan, tahap pertama logistik yang datang diangkut Qatar Airways. Pesawat Boeing 777F itu mendarat pukul 00.58 waktu Indonesia Tengah. Membawa 72.220 kg kargo, ujar Arif Haryanto kepada Tempo. Rencananya menyusul penerbangan QR 8062 tiba pukul 14.25 dan QR 8000 pukul 19.15 WITA. Sedangkan 2 kali penerbangan logistik lainnya akan tiba pada Jumat 11 Maret 2022, yakni QR 8872 pukul 3.10 dan QR 8358 pukul 18.25. Sebelumnya, Wanda menjelaskan pengaspalan ulang sepanjang 1,2 km di lintasan sirkuit Mandalika, mulai dari tikungan 17 hingga tikungan 5 sudah selesai dilakukan. Adapun pekerjaan yang masih berlangsung adalah pemasangan tribun penonton MotoGP Mandalika untuk 50.000 orang khusus grandstand. Sedangkan penonton grand admission tanpa tempat sebanyak 10.000 orang. Setelah pengurangan penonton menjadi 60.000 orang, tersedia tiket MotoGP Mandalika VIP Hospitality Suite Premier Class 900 orang, VIP Hospitality Suite Deluxe Class 2.128 orang, Premium Grandstand 22.056 orang, Standar Grandstand 28.578 orang, serta General Admission 10.000 orang. Sementara itu, kantor staf presiden menyatakan sudah memastikan kesiapan seluruh fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika untuk menjamin kelancaran MotoGP Mandalika Indonesia 18 hingga 20 Maret 2022, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. MotoGP ini adalah awal saja. Kita manfaatkan proses persiapannya secara strategis untuk jangka panjang juga bagi pembangunan destinasi pariwisata super prioritas Mandalika, kata tenaga ahli utama KSP Helshen Siagian melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta. Menurut Helshen, KSP mengirim tim tenaga profesional untuk memastikan dan mengawal kelancaran fasilitas pendukung MotoGP Mandalika 2022. Pemerintah melalui KSP, kata Helshen, ingin mengawal agar ajang bergengsi internasional yang berpotensi besar membangkitkan pariwisata Indonesia ini berjalan lancar. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengecek kesiapan pengelolaan sampah saat ajang MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kesiapan ini sebagai upaya untuk menurunkan residu dan sampah yang dihasilkan dari ajang itu. Sambut MotoGP, penataan jalan bypass Bil ke Mandalika tahap awal tuntas 12 Maret. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljon memastikan penataan kondisi landscape dan estetika jalan bypass dari Bandara Internasional Lombok menuju kawasan Mandalika bisa tuntas tahap awal pada 12 Maret 2022. Kemudian dilanjutkan sisa penanganannya hingga tahap akhir pada Oktober 2022. Basuki yang meninjau kesiapan akhir pembangunan infrastruktur dari simpang bandara hingga kawasan sekitar sirkuit Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa, 8 Maret 2022 mengatakan, penataan tahap awal itu untuk menyambut wisatawan yang akan menyaksikan gelaran MotoGP 18 hingga 20 Maret 2022. Tolong diperhatikan betul perkerasan di kedua sisi bahu jalan bypass Bil Mandalika.
Segera dirapikan serta pastikan kualitasnya bagus dan tidak mudah rusak, kata dia dalam keterangannya Rabu 9 Maret 2022. Penataan Jalan Bypass Bil Mandalika sepanjang 17,3 km terbagi dalam 4 zona dengan progres keseluruhan saat ini mencapai 92,40%. Penataannya meliputi penanaman rumput dan pohon bougainville, tatebuya, ketapang kencana, dan pule di median jalan. Penghijauan di jalur lambat melalui penimbunan tanah dan penghijauan di bukit sepanjang Jalan Bypass Bil Mandalika. Dilakukan juga pelebaran jalan Kota Keruak sepanjang 5,3 km dengan menambah jalur existing menjadi 4 lajur, pembuatan saluran drainase beton di tepi luar badan jalan, dan perbaikan alinimen vertikal dan horizontal jalan existing. Pekerjaan pelebarannya terbagi dalam 3 segmen dengan progres keseluruhan saat ini mencapai 87,99%. Selain itu, Kementerian PUPR juga menata koridor kawasan Mandalika, yakni penataan Bundaran Bil, Bundaran Sunggung, dan Plaza Parkir Sunggung, Bundaran Triputri. Sementara segmen 2 Jalan Kota Keruak yang terdiri dari gerbang dan Artwork Circuit, zona landmark Circuit, zona landmark Pertamina, zona landmark Main Event, dan zona landmark Lombok progres 71,9%. Selain itu, Menteri Basuki juga menginstruksikan untuk mengedepankan estetika penghijauan dan penataan koridor jalan. Menurutnya, perlu ditambahkan tanaman agar lebih rimbun pada beberapa titik penghijauan di sepanjang jalan bypass hingga bundaran dan pintu masuk ke sirkuit MotoGP agar terlihat lebih estetik dan tidak monoton. Dukungan infrastruktur juga dilakukan dengan membangun sistem drainase kawasan yang terintegrasi dan drainase di dalam sirkuit Mandalika, serta kegiatan peningkatan kualitas hunian layak atau dikenal dengan bantuan stimulan perumahan swadaya menjadi homestay. Sirkuit Mandalika salah satu yang terlengkap di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mantan pembalap nasional Ahmad Jayadi menilai sirkuit Mandalika yang akan menggelar seri kedua MotoGP 2022 masuk salah satu sirkuit terlengkap yang ada di dunia. Jayadi mengungkapkan sirkuit Mandalika punya karakter tersendiri dan komplit. Ini karena sirkuit Mandalika memiliki high speed corner, U-turn, dan tikungan lurus. Sirkuit Mandalika punya karakter tersendiri. Kebanyakan sirkuit lain itu high speed corner. Tapi kalau Mandalika itu punya high speed corner, ada U-turn, dan ada strike. Ucap Jayadi saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk Highlight MotoGP Qatar dan Preview Grand Prix of Indonesia di Kuningan, Jakarta pada Senin. Lebih lanjut, Jayadi menambahkan bahwa jika ada satu pembalap yang bisa menyetel motornya sedemikian rupa agar cocok dengan karakteristik Mandalika, setelan tersebut akan bisa dipakai di sebagian besar sirkuit dunia. Jadi, ketika orang atau pembalap bisa menyetel motornya dengan baik sesuai dengan karakter Mandalika, otomatis setelan dia akan bagus di setiap sirkuit. Sirkuit Mandalika ini nantinya bisa dijadikan salah satu sirkuit tes atau latihan pramusim sebelum MotoGP bergulir, agar tim-tim bisa mendapat data yang lengkap untuk mengembangkan motornya, katanya. Sirkuit Mandalika sendiri terus berbenah untuk menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022. Wakil Direktur Mandalika Grand Prix Association, Cahyadi Wanda, mengatakan proses pengaspalan ulang sirkuit Mandalika sudah 60%. Pengaspalan ulang sirkuit ini diperkirakan selesai lebih cepat, yakni pada 8 Maret mendatang. Nantinya lintasan sirkuit Mandalika dilapisi aspal berteknologi Stonestic Aspal. MotoGP Mandalika akan menjadi tuan rumah 18 hingga 20 Maret mendatang. Seri perdana MotoGP sudah berlangsung di Qatar pada akhir pekan lalu.
Selain itu, pihak Dornasport memastikan 20 pembalap akan melakukan parade di Jakarta pada 16 Maret mendatang sebelum terbang ke Mandalika untuk menjalani MotoGP Mandalika 2022 18 hingga 20 Maret mendatang. Dornasport dalam keterangan resmi pada Selasa 8 Maret menyatakan rangkaian kegiatan MotoGP Mandalika 2022 akan dimulai di Jakarta pada 16 Maret mendatang. Total ada 20 pembalap MotoGP 2022 yang akan mengikuti parade, yang dimulai dari dan finish di Istana Merdeka, Jakarta.